selama ini kan mungkin teman-teman atau ya semuanya lah mungkin yang nggak berkecimpung di dunia pastry taunya cuma kue dan roti. Pastry ini banyak banget jenisnya. Ataupun mungkin juga kalau ibu-ibu ataupun orang awam tahu pastry pasti biasanya dengan yang crispy-crispy ya, yang berlayer-layer kayak gitu, itu pastry. Padahal nggak semuanya pastry itu seperti itu. Santai aja ya. Karena tadi seperti yang dibilang sama hostnya ya, pastry ini tuh sangat luas banget. Jadi misalnya apa yang kalian pengen tahu tapi nggak aku bahas di sini, langsung aja tanyain. Nah, nama aku Arsman Iksan. Saat ini aku bekerja sebagai head pastry chef di Bo Bakery. Nah, langsung ke judulnya ya, Healthy Pastry Happy Life. Kenapa sih aku pengen bahas ini? Pertama, kita awali dengan basic pastry itu apa. Sampai next-nya kita ingin ngebahas pemikiran orang bahwasannya kalau kue itu identik dengan nggak sehat ataupun nggak bisa diet ataupun bikin gemuk ya. Itu akan kita bahas. Nah, apa sih itu pastry gitu? Jadi pastry adalah jenis olahan makanan dari beberapa kombinasi bahan yang pada umumnya ada tepung, ada gula kayak gitu, pasti manis ya. Ada lemaknya dan biasanya pasti diolah dengan proses pembakaran. Walaupun ada juga yang digoreng, dikukus dan lain-lain. Tapi pada umumnya itu dibakar. That's why pastry itu banyak dijual dari bakery, bake atau bakar gitu. Pastry sendiri itu berasal dari kata paste atau campuran. Nah, apa aja sih? Nah, seperti kita tahu ya, mungkin di rumah pun tahu, ibu-ibu kita tahu atau yang sering ditemuin lah, itu adalah campuran terigu, cairan, dan lemak. Untuk cairan sendiri itu banyak banget ya, bisa pakai air, susu, telur pun termasuk cairan kayak gitu. Nah, untuk pastry sendiri itu kebagi beberapa adonan. Pertama, adonan pastry yang ada raginya atau yang mengembang lah. Kemudian juga pastry yang tidak menggunakan ragi. Itu. Nah, ada juga pastry kita golongkan dari jenis adonannya ada dua. Aku nggak tulis di sini, lupa. Mohon maaf. Yaitu adonan pastry yang dari adonan padat atau batter dan adonan pastry yang yang cair itu batter, yang padat itu dough. Yang sering kita sebut dough atau adonan. Itu kalau dough padat, kalau batter itu cair. Nah, kemudian pastry ini kita bisa golongkan dari adonan pastry yang kita buat dari adonan yang kalis dan juga nggak kalis dan pastry-nya crispy. Contoh-contohnya kalau yang kalis ini kita tahu seperti Danish pastry, croissant, puff pastry dan lain-lain. Selama ini kan mungkin teman-teman atau ya semuanya lah mungkin yang nggak berkecimpung di dunia pastry taunya cuma kue dan roti. Pastry ini banyak banget jenisnya. Ataupun mungkin juga kalau ibu-ibu ataupun orang awam tahu pastry pasti biasanya dengan yang crispy-crispy ya, yang berlayer-layer kayak gitu, itu pastry. Padahal nggak semuanya pastry itu seperti itu. Yang pertama ada Danish pastry, ada puff pastry, ada short crust pastry, ada choux pastry, bacanya choux ya, dan juga confectionery. Nah, Danish pastry. Apa sih Danish pastry? Ingat ya, Danish pastry ya. Mungkin Danish pastry ini lebih terkenal dengan sebutan Vinoiserie. Jadi bacanya itu Vinoiserie. Ini adalah merupakan jenis pastry yang menggunakan yeasty dough. Jadi yeasty dough itu adalah adonan yang menggunakan ragi. Contohnya seperti roti. Tapi belum selesai di situ. Adonan yang beragi dan dilaminasi dengan fat. Dilaminasi itu dilapis-lapis menggunakan lemak. Lemak khusus untuk pembuatan Danish pastry tentunya. Nah, ini itu lebih umumnya lagi atau lebih awamnya lagi, bisa kita sebut kayak croissant. Terus ya mungkin kalau di bakery-bakery yang ada lapis-lapisannya, seperti di gambar ya, biar langsung kebayang, oh itu tuh jenisnya Danish pastry atau jenis dari Vinoiserie. Untuk puff pastry, bedanya apa sih? Jadi puff pastry ini sama-sama berlapis-lapis, kayak tadi Vinoiserie ataupun croissant ataupun Danish itu sama. Bedanya dia kalau puff pastry ini tidak menggunakan ragi. Jadi dari adonan yang tidak menggunakan ragi puff pastry. Ketika dilapis-lapis akan menghasilkan tekstur yang sangat crunchy.
atau flaky, dan juga buttery ya. Itu bedanya puff pastry dan juga Danish pastry ataupun croissant gitu. Sama-sama berlapis, tapi kalau kalau croissant itu biasanya memiliki tekstur seperti roti dalamnya, walaupun luarnya lapis-lapis. Sedangkan kalau puff pastry akan memiliki hasil akhir yang lebih crispy, itu puff pastry. Gitu. Nah, short crust pastry, short crust, pendek, apa tuh crust pendek? Jadi nggak gitu ya. Jadi short crust pastry ini adalah lebih ke pastry yang dimakan itu kita nggak perlu usaha, yang hancur di dalam mulut. Gitu. Jadi biasanya itu dibuat menggunakan tepung dan juga fat. Itu adalah bahan utamanya, tepung, fat. Nah, fatnya ini bisa butter, bisa juga margarin. Bedanya apa nanti itu mungkin itu di luar dari slide aja ya. Itu karena itu udah lebih luas lagi. Terus menggunakan telur dan sedikit liquid. Nah, metode pembuatannya dengan cara rub in. Apa sih rub in? Rub in tuh gini, digosok-gosok. Jadi tepung sama butter atau fatnya di rub in. Dengan tujuan supaya pastry-nya itu nanti nggak keras. Setelah di rub in, jadi kayak pasir, barulah ditambahkan adonan liquid. Nah, biasanya ini itu kita orang awam atau yang biasa kita tahu itu adalah sebagai pie dough. Itu short crust pastry. Soup pastry alias pasti udah tahu semua namanya adalah sus. Dikenal dengan kue sus. Soup pastry ini adalah udah pasti tahu lah ya. Biasa bahan-bahannya itu cuma air, kemudian tepung terigu, kemudian butter, dan telur untuk kulitnya. Nah, itu biasa rasanya lebih ke gurih dan lebih ke plain ya. Tapi ada trik sedikit untuk pembuatan sus ini, di mana kalau kue sus ini ketika dibakar, kita harus mempunyai hasil akhir yang tengahnya bolong. Makanya biasa kita masak air dan sampai mendidih sama fat, baru masuk terigu, dimasak sampai nggak nempel di pancinya atau pan-nya. Tujuannya apa? Supaya kita membuat terigunya itu jadi kita matengin starch-nya, matengin patinya atau gelling ngegel si tepung terigunya. That's why ketika dibakar dia ngembang tapi tengahnya kopong. Itulah buat teman-teman yang suka bikin sus, pastikan ketika masak tepung terigunya sampai benar-benar mateng gitu. Nah, dari soup pastry ini ada turunannya lagi. Pasti yang mungkin teman-teman tahu ada churros, ada apa lagi ya tuh? Ada profiterole, banyaknya itu ada eclair. Eclair itu yang panjang. Kemudian ada profiterole itu yang sus tapi bulat. Kalau krokombus itu krokombus ya. Krokombus itu adalah kalau pernah lihat kue sus yang dibikin kayak tower tinggi itu namanya krokombus. Kalau religius, bacanya gitu ya, religius, sus yang kayak di tengah, yang gambar di tengah, tapi ditumpuk dengan kue sus yang bentuknya sama dengan ukuran yang lebih kecil. Itu namanya religius. Kemudian adonan sus ini juga bisa digoreng, selain dipanggang bisa digoreng. Jadi churros, crullers, dan ya mungkin churros lebih terkenal ya gitu, makanan dari Meksiko. Next, confectionery. Jadi basically confectionery ini artinya adalah segala hal kue-kuean yang mengandung banyak gula. Jadi yang basicnya manis, udah pasti kalau confectionery ini itu pasti manis. Makanya dibilang itu adalah baker's confectionery yang mengandung banyak gula, termasuk cake itu juga confectionery. Entremet, itu bahasanya entremet. Entremet itu bahasa Prancis ya. Jadi cake modern, kalau dilihat contohnya itu lebih yang di tengah, itu yang kuenya lapis-lapisnya kompleks. Jadi ada cake-nya, ada komponen yang teksturnya crunchy, ada yang jelly-nya, ada mousse-nya, ada krim-krimannya, yang terdiri dari satu cake tapi kompleks. Itu namanya entremet. Kemudian macarons, cookies, permen-permenan, udah pasti itu confectionery, coklat pun juga. Jadi confectionery ini lebih yang kita biasa tahu kue, itu lebih ke confectionery, yang manis-manis lah, yang bikin ya kita gagal diet gitu.
utamanya pastry itu bikin gendut. Pengolahannya nggak bener, kemudian pemilihan bahannya juga kurang tepat. Nah, padahal pastry ini tuh bisa banget tetap enak, tapi sehat. Nah,